Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Black box atau kotak hitam adalah sebuah alat, objek yang banyak sekali diperbincangkan ketika terjadi peristiwa kecelakaan pesawat terbang. Kotak hitam atau black box pada dasarnya merupakan sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi, umumnya merujuk pada perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit dalam pesawat terbang. Fungsi black box sendiri atau kotak hitam adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara atau ATC, serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan. Yang menarik, walaupun dinamakan kotak hitam, tetapi sesungguhnya kotak tersebut tidak berwarna hitam, melainkan jingga atau orange. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian pesawat jika pesawat mengalami kecelakaan, terutama pada lokasi atau tempat yang ekstrim. Benar, tidak jarang pesawat yang mengalami kecelakaan memang terjadi pada tempat atau lokasi yang ekstrim, misalnya puncak gunung maupun di lautan. Nah, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan asumtif, mengapa data black box tidak diupload secara real time ke dalam cloud atau komputasi awan untuk mempermudah proses investigasi penyebab kecelakaan, terutama saat black box tidak bisa ditemukan atau sulit ditemukan karena berada pada lokasi maupun tempat yang ekstrim tadi. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya cloud itu atau komputasi awan. Cloud atau komputasi awan pada dasarnya adalah sebuah layanan yang memungkinkan penyimpanan file dalam sebuah server yang kemudian file tersebut bisa diakses lewat internet. Artinya di sini orang yang ingin mengakses file tidak perlu berkumpul dalam satu tempat untuk mendapatkan file yang diinginkan, karena file tersebut bisa diakses menggunakan internet. Cloud sendiri merupakan metafora dari internet, dan di sini layanan cloud computing atau komputasi awan menjadi sebuah ciri khas atau penanda dari revolusi industri 4.0. Selain Internet of Things atau IoT, kemudian big data, dan yang terakhir machine learning. Kembali ke pertanyaan tadi, mengapa data di dalam black box tidak bisa diupload secara real time ke dalam cloud atau komputasi awan? Dalam artikel yang dilansir oleh inetdetik.com ini akan dijelaskan secara rinci beberapa faktor yang menyebabkan mengapa data dari black box tidak bisa disimpan atau diupload secara real time di dalam cloud atau komputasi awan. Yang pertama adalah karena faktor keamanan data. Dari tingkat keandalan enkripsi sistem streaming, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan memelihara data-data yang di streaming. Jadi ini adalah faktor yang paling disorot terkait penyimpanan data black box di dalam cloud, karena sistem streaming masih memungkinkan pencurian atau pengubahan informasi yang rentan terjadi ketika data dikirim atau saat data sudah tersimpan di server. Dengan teknologi cloud yang saat ini memanfaatkan lebih dari satu jaringan server, risiko ini kemudian semakin tinggi. Mengapa data black box bersifat rahasia? Di sini ada alasan yang menjelaskan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang pada intinya berbunyi bahwa KNKT atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi diperbolehkan mengumumkan garis besar hasil temuan atau investigasi mereka terhadap isi black box dan penyebab kecelakaan pesawat. Tetapi data mentah secara tegas dilarang oleh undang-undang tersebut. Kemudian yang berikutnya, faktor yang menyebabkan data black box tidak bisa ditransfer dengan mudah ke dalam cloud adalah rentan gangguan. Jadi di sini perekam penerbangan modern itu menyimpan 25 jam data dalam satu putaran secara terus-menerus, dan mereka memantau setidaknya mencapai 88 parameter seperti pengaturan kontrol kokpit, informasi tentang mesin, waktu, dan lain-lain. Perekam suara juga terus merekam suara kokpit. Jadi data yang ada di dalam black box ini tidak hanya merekam suara sebenarnya, tetapi juga memantau 88 parameter yang sangat beragam tadi. Meski semua data black box itu dapat dikirim langsung ke cloud, tetapi tidak ada jaminan bahwa streaming data ke cloud itu selalu berfungsi dengan optimal,
terutama ketika detik-detik kritis menjelang terjadinya insiden. Karena seperti yang kita ketahui, ada di dalam beberapa insiden pesawat, sebelum terjadi kecelakaan ketika pesawat itu hendak jatuh, kadangkala ada situasi-situasi kritis tertentu. Misalnya ada bagian pesawat yang meledak, yang itu bisa mengganggu transfer data yang dilakukan dari black box ke dalam cloud. Kemudian yang berikutnya di sini juga dijelaskan faktor lain mengapa data black box tidak bisa ditransfer ke dalam cloud adalah karena jumlah data dan jaringan internet. Jumlah data yang dihasilkan black box setiap detiknya tidaklah sedikit, karena itu diperlukan jaringan internet yang cepat dan stabil. Nah, di sini teknologi internet melalui jaringan satelit merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengirim informasi ke cloud dari pesawat. Namun dengan catatan, selama itu berada dalam jangkauan suatu satelit, maka proses pengiriman data bisa dilakukan. Ketika kondisi pesawat yang selalu bergerak dan faktor cuaca itu akan memengaruhi kecepatan transfer data, yang membuat kemungkinan data tidak terekam dengan utuh. Itu bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya, faktor lainnya adalah karena biaya yang mahal. Biaya untuk menerapkan teknologi penyimpanan data black box ke cloud secara real time itu tidaklah sedikit ternyata. Pertama, biaya server untuk penyimpanan data-data tersebut, dan di dalamnya termasuk biaya untuk mengamankan data atau pemeliharaan. Kedua adalah biaya jaringan. Selain jaringan seluler, jaringan internet melalui satelit merupakan alternatif yang bisa dipakai. Namun demikian, komunikasi satelit saat ini masih tergolong mahal, meski tren harganya semakin menurun seiring perkembangan teknologi satelit yang kian pesat. Dan yang terakhir, faktor yang membuat data dari black box tidak bisa dikirim atau disimpan ke dalam cloud adalah karena faktor regulasi. Jadi sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang transfer data dari black box ke dalam cloud secara real time. Terakhir kita bisa simpulkan, untuk semua alasan tersebut, black box yang meski teknologinya disebut masih jadul tetap diandalkan karena bersifat mandiri, tidak rentan gangguan, tahan api, tahan guncangan, dan tahan air dengan baterai internal sendiri yang memungkinkannya tetap berfungsi meski pesawat itu hancur. Ya, sampai saat ini berarti belum memungkinkan adanya transfer data dari black box ke dalam cloud, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan teknologi akan semakin maju dan hal tersebut menjadi suatu hal yang bisa direalisasikan. Ya, begitu teman-teman penjelasannya, mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa, ciao.